Oh. Tuh, tadi Nak Lingga minta izin sama Bapak. Katanya ada sesuatu yang mau dibicarakan sama kamu. Penting. Oke. Ya. Ya sudah, jadi menurut Bapak, kalian bicaranya di sini saja. Ya. Supaya lebih enak, karena di sini ada Bapak dan Ibu. Untuk menghindari salah paham dari orang lain. Mengerti ya? Iya Pak, terima kasih karena udah diizinin ngobrol sama Rin. Iya, ya sudah. Ya, Bapak tinggal dulu. Iya, Pak. Duduk, Mas. Jadi, kamu mau bicarain soal apa? Aku mau nunjukin sesuatu ke kamu. Apa itu? Ini Rin. Aku punya foto-foto ini. Ini adalah sisi file yang ada di laptopnya Emil. Kamu dapat foto-foto ini dari mana? Aku ambil dari laptopnya Emil yang sedang diservis. Terus buat apa kamu nunjukin ini ke aku? Kamu mau nuduh lagi kalau kamu punya bukti foto-foto mesra aku sama Mas Emil, gitu? Enggak. Justru aku mau bilang, kalau ternyata semua foto-foto ini adalah rekayasa. Kamu lihat. Ini foto kalian berdua. Dan ini foto orang lain. Jadi ternyata Emil merubah foto orang lain ini, mengganti wajahnya dengan wajah kalian berdua. Jadi semua itu hanya rekayasa. Kamu benar. Kamu gak pernah berfoto seperti ini sama Emil. Akhirnya setelah berkali-kali aku jelasin ke kamu, kamu percaya ya sama aku. Kamu sadar dan kamu cari bukti. Sayangnya setelah kamu nolak aku. Rin. Kenapa baru sekarang sih, Mas? Kenapa baru sekarang kamu percaya sama aku? Padahal aku udah berkali-kali bilang sama kamu, kalau ini semua tuh direkayasa sama Mas Emil. Kalau Mas Emil udah menjebak aku. Tapi kamu tetap aja tutup mata hati kamu untuk dengar penjelasan dari aku. Kamu terlanjur benci sama aku, kamu terlanjur jijik sama aku, makanya kamu terus lanjutin urus perceraian itu. Terus, kamu mau aku bangga gitu sama kamu? Kalau kamu akhirnya percaya sama aku, kamu mau aku sujud syukur depan kamu? Enggak, Mas. Aku nggak bangga sama sekali. Aku kecewa. Aku kecewa karena kenapa baru sekarang? Kenapa baru sekarang kamu percaya sama aku? Rin, aku mau tanya sama kamu. Foto itu memang rekayasa. Tapi gimana dengan videonya? Aku juga menemukan video ini. I love you, Mas. Dan setelah aku lihat, kalau menurut aku, video ini bukan rekayasa. Gimana menurut kamu? Ternyata kamu masih belum percaya ya sama aku ya? Aku bukannya nggak percaya. Aku minta penjelasan dari kamu. Ini penjelasan apa lagi sih, Mas?
Kan aku juga udah berkali-kali bilang sama kamu, aku nggak tahu kenapa bisa ada video itu. Intinya di malam itu, yang aku ingat itu aku ada sama kamu. Walaupun aku agak pusing sedikit, tapi yang aku ingat aku peluk kamu. Aku lihat kamu, bukan Mas Emil. Kamu ngerasa agak pusing? Iya. Sejak kapan? Aku nggak tahu, Mas. Pokoknya aku pusing setelah aku minum welcome drink yang disediain di kamar itu. Setelah itu aku langsung ngerasa pusing. Udahlah, Mas, percuma juga kita bicarain lagi soal ini. Ini nggak akan pernah selesai kalau kamu tuh nggak percaya sama aku. Tapi makasih ya kamu udah tunjukin aku file itu dari Mas Emil. Aku sekarang punya alasan yang kuat untuk balas dendam sama Mas Emil. Rin, tunggu Rin. Rin, hari ini. Loh, apa dengan mereka, Bu? Hah? Ibu juga nggak tahu, tiba-tiba aja mereka langsung lari-larian kejar-kejaran kayak gitu. Alah. Apa? Bapak itu ngapain? Mau ke sana dong. Udah nggak usah nyusul ke sana. Kenapa? Biar mereka selesaikan masalah mereka sendiri. Mereka itu udah dewasa kok. Nggak usah ikut-ikutan. Ya wis, tapi kita harus awasi mereka, Bu. Iya. Duh. Sekarang, nama baik gue udah rusak. Semua orang benci sama gue. Hari ini benci sama gue. Papa juga udah gak mau ketemu sama gue. Dan Mama, sikap Mama juga udah berubah ke gue. Makanya, gue mau hidup Lingga hancur. Sama seperti gue yang juga hancur sekarang. Pak, maaf Pak, saya gak lihat Pak. Pak. Lo kalau kerja pakai mata. Saya minta maaf Pak. Emil? Maaf apa? Lo ngapain ngepel kaki gua? Saya gak lihat Pak. Maaf Pak. Sengaja. Ampun Pak. Pak. Lo sengaja. Lo sengaja. Ampun Pak. Hah? Pak. Emil. Ini ada apa sih? Saya minta maaf Bu. Saya benar-benar gak sengaja Bu. Lepas, Mil. Lepas. Udah. Biar aku selesaiin pelan-pelan, oke? Udah, kamu pulang aja. Baik Bu. Makasih ya. Kamu lagi ada masalah ya? Hah? Mau cerita? Siapa tahu kalau kamu cerita, kamu bisa lebih tenang. Aku punya banyak waktu kok buat dengerin. Yuk. Rin, tunggu. Rin, Apaan sih, Mas? aku belum selesai bicara. Kamu mau bicarain apa lagi? Rin, aku mau kamu tahu. Aku masih meneruskan penyelidikan ini. Dan aku nggak mau kalau sampai Emil tahu. Karena kalau dia tahu, dia pasti akan waspada. Dan akan sulit buat aku untuk meneruskan penyelidikan ini. Mas, kamu tahu nggak? Sejak hari itu, aku benci banget sama Mas Emil. Dan satu hal yang aku mau di dunia ini sekarang itu melihat Mas Emil hancur. Sama seperti dia menghancurkan hidup aku. Aku mohon jangan. Rin. Lepas! Aku nggak mau sampai kamu kenapa-napa.
Rin. Kamu kenapa? Kamu sakit? Aku nggak tahu. Mungkin aku masuk angin gara-gara kehujanan kemarin. Tapi nggak demam. Bisa jaga sikap nggak? Kenapa kamu kayak gini baru sekarang? Hah? Kenapa kamu baru kayak gini sama aku setelah kamu nalang aku? Setelah kamu ajuin gugatan cerai terhadap aku, baru kamu tunjukin kalau kamu peduli dan kamu perhatian sama aku. Kenapa? Kenapa kamu kayak gini di saat aku mau move on dan nyerah? Jadi, kamu nyerah? Ya. Aku udah gak mau berharap, Mas. Aku capek. Ayo, Bu. Ayo. Loh, kenapa kamu? Nggak tahu, Bu. Aku mau ke toilet dulu ya. Aduh. Nalingga, sudah selesai bicaranya. Iya, sudah, Pak. Ya sudah, kalau begitu, Nalingga silakan pulang, ya. Biarkan nanti hari ini Bapak dan Ibu yang urus. Terima kasih banyak ya, Pak. Oh ya, satu lagi. Mulai sekarang Bapak minta sama kamu, jangan lagi kamu mencoba untuk mencari dan menemui Arini. Yuk. Nanti saja, ya. Kalau memang mau ketemu lagi, kita ketemunya nanti di persidangan perceraian kalian. Ibu? Ya. Ayo, Pak. Sepertinya keluarga Arini juga sudah tidak menginginkan aku dan Arini kembali bersama. Apa semua bukti yang aku temukan nantinya akan sia-sia? Karena pada akhirnya kami akan tetap berpisah. Kukira aku udah berhasil membalas semua dendam aku ke orang itu. Ternyata aku salah. Aku salah besar. Yang terjadi malah sebaliknya. Aku yang sekarang hancur. Dan aku hancur sendirian. Sia-sia semuanya. Emil, kamu pernah dengar kan? Pepatah, menang jadi arang, kalah jadi abu. Gak akan ada yang menang dengan cara balas dendam. Cara terbaik dalam mengatasi luka hati hanya dengan saling memaafkan dan menerima keadaan. Dengan begitu, hidup kamu akan tenang. Gitu ya? Seorang psikolog kayak kamu tuh cuma bisa berteori. Kamu sama sekali nggak tahu tentang perjalanan hidup aku. Apalagi ngerasain apa yang aku rasa selama ini. Udah lah, makasih ya udah nemenin. Nih, buat kopinya.